Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Coba sekarang Ustazah mau memberikan pelajaran kemuhammadiyahan ya. Semuanya sudah disiapkan belum bukunya? Nah, kalau sudah disiapkan coba dibuka di bab 2 ya. Bab 2 halaman 17, mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah yang Ustazah terangkan hari ini ada 3 tokoh. Yang pertama Kiai Haji Mas Mansur, yang kedua Ki Bagus Haji Kusuma, yang ketiga Kiai Haji A.R. Fah. Saya mau menerangkan yang pertama yaitu Kiai Haji Mas Mansur ya. Pada tahun 1906 ketika Mas Mansur berusia 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan ya, Madura. Bangkalan Madura, berarti di Jawa Timur ya. Nah, di sana dia mengkaji Al-Qur'an dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Karena kurang lebih 2 tahun Kiai Holil meninggal dunia, sehingga Mas Mansur pulang lagi ke Surabaya ya. Pada mulanya ayah Mas Mansur tidak mengizinkan, rencananya mau dibawa ke Mesir, tapi ayahnya tidak mengizinkan karena waktu itu kondisi Mesir kurang baik. Penilaian ayah dari Kiai Mas Mansur, di Mesir dia belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi ya. Maskawi, suasananya Mesir pada waktu itu gencar-gencarnya, maka Kiai Mas Mansur hanya sebentar di Al-Azhar ya. Nah, sebelum pulang ke tanah air terlebih dahulu, dia singgah dulu di Mekah selama 1 tahun. Pada tahun 1915 dia pulang lagi ke Indonesia. Nah, setelah peristiwa dia disaksikan dan dialami baik di Mekah, yaitu terjadinya pergolakan politik, maupun di Mesir, yaitu muncullah gerakan nasionalisme ya. Ia dipercaya sebagai penasehat pengurus Mesir. Pikiran-pikiran pembaruan dituangkan dalam media. Dia menerbitkan media massa, yaitu majalah yang pertama kali yang diberi nama Suara Santri ya. Pada tahun 1921 Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah, masuk di ketua cabang Surabaya, ketua cabang Muhammadiyah di Surabaya, kemudian menjadi konsultan Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur yang sekarang namanya pimpinan wilayah ya, pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Nah, disitulah Mas Mansur menjadi ketua awal berdirinya. Dia menjadi ketua Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943 ya. Dia menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah. Mas Mansur dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26. Waktu itu yang diadakan di kota Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1937. Sampai di sini nah, sejarah dari Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur meninggal pada tanggal 25 April 1946. Lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Terus meninggal di Jakarta pada tanggal 4 November 1954.
Dia adalah seorang tokoh BPUPKI. Ya, ia mendapat pendidikan sekolah SR, sekarang SD ya, sekolah dasar, dulu namanya SR, sekolah rakyat. Dan pendidikan agama di pondok pesantren tradisional di Yogyakarta. Bagus Hadikusumo, dia mempunyai kemahiran dalam sastra Jawa, Melayu, dan Belanda yang didapat dari seorang bernama Ngabehi ya, Ngabehi Sasro Sugondo. Selanjutnya Ki Bagus Hadikusuma pernah menjadi ketua Majelis Tablek pada tahun 1922, ketua Majelis, anggota Komisi MPM Hizbut Muhammadiyah pada tahun 1926 ya, dan ketua PP Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai 1953. Nah, dia juga mendirikan KVC. KVC itu Kauman Football Club yang kelak dikenal dengan nama Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan. Pada tahun 1937, Ki Bagus diajak oleh Mas Mansur untuk menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusuma menjabat wakil ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1942. Ki Bagus Hadikusumo juga aktif, di antaranya dia mempunyai karya-karya yang lain, yaitu Risalah Katrisnan Jati pada tahun 1935, Pustaka Hadi pada tahun 1936, dan Pustaka Islam pada tahun 1940, Pustaka Ihsan pada tahun 1941. Nah, itulah karya-karya yang dibuat oleh Ki Bagus. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kiai Haji A.R. Fahrudin, AR-nya adalah singkatan dari Abdul Rozak Fahrudin. Kiai Haji A.R. Fahrudin lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1915, yang meninggal pada tanggal 17 Maret 1995 di Solo. Nah, dia menjabat Ketua Umum Muhammadiyah dari tahun 1668 sampai 1990 ya. Kiai Haji A.R. Fahrudin menjabat ketua PP Muhammadiyah mulai tahun 1968 sampai 1990. Belajar di sekolah Muhammadiyah mulai dari tahun 1925, terus pindah lagi ke sekolah dasar di Kota Gede. Nah, di sanalah dia belajar mulai dari pengabdian dari Kiai Haji A.R. Fahrudin adalah dia di puncak kepemimpinannya sebelum digantikan oleh almarhum Kiai Haji Ashar Basir. Setelah itu dia pada tutup usia pada 17 Maret 1900 dia meninggalkan 7 seorang putra dan putri. Depan insya Allah nanti dilanjutkan lagi ya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf.